Baik pemirsa dan juga teman-teman mahasiswa, kita sampai di bagian kedua dan kembali saya akan merepotkan Mbak Novi untuk membacakan ayat suci Al-Quran untuk kita semua. Mbak Novi silahkan sambil nanti diberi keterangan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير Sadaqallahul azim. Ya, teman-teman dan juga Pak Rifki serta pemirsa, baru saja saya melantunkan surah Fatir ayat 32, di mana di dalamnya menjelaskan tentang tingkatan keimanan seseorang. Yang pertama yaitu menganiaya dirinya sendiri, yang kedua pertengahan, dan yang ketiganya adalah terlebih dahulu melakukan kebaikan. Di mana orang yang menganiaya dirinya sendiri itu adalah orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah tetapi juga masih tidak meninggalkan larangan-larangannya. Sedangkan pertengahan adalah jumlah kebaikan dan juga keburukannya itu sama. Dan yang terakhir yaitu sabiqun bil khairat, artinya adalah orang-orang yang terlebih dahulu melaksanakan kebaikan, di mana orang tersebut selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Dan orang-orang yang berada di posisi sabiqun bil khairat ini adalah orang-orang yang dijamin untuk masuk surganya Allah. Baik Mbak Novi, terima kasih. Dan itu sesuai dengan apa yang kita bahas sebenarnya dari awal, sedikit saja sebelum kita ke diskusi kita hari ini. Intinya adalah ya memang semua orang itu berproses. Yang jelas jangan lupakan bahwa ya walaupun proses itu nanti bisa jadi tadi antara keburukan dan kejelekannya masih berjalan seiring, tetapi pada akhirnya kita tetap mengarah kepada kebaikan. Apapun prestasinya, apapun bakat yang Anda miliki, akhlak itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi akhlak tetap yang utama. Karena kalau pintar,
tapi tidak berkarakter, ya itu yang kita lihat sekarang gitu ya. Akan ada koruptor, akan ada pencuri-pencuri yang pintar, macam-macam. Jadi tidak berkah begitu kira-kira. Nah, saya sekarang akan persilahkan beberapa mahasiswa yang langsung menyampaikan pertanyaan atau mungkin opini terkait dengan tema kita hari ini. Mohon sebutkan namanya. Silakan dengan Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liatur Romania. Ini saya mau tanya mengenai potensi diri. Ada nggak sih kaitannya dengan hobi yang sering kita lakukan? Apakah itu juga termasuk potensi diri kita atau hanya sekedar kesenangan yang yang istilahnya hanya buat enjoy aja? Ada nggak sih hubungan kira-kira buat ke depan, masa depan tuh ada pengaruhnya apa enggak? Itu aja sih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Nama saya Iqbal Syabuddin. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita membentuk suatu potensi diri dari diri masing-masing? Karena untuk membentuk suatu karakter itu kan dibutuhkan suatu pengenalan terhadap diri sendiri. Padahal berbagai orang itu, termasuk saya sendiri saja, belum bisa mengenali diri kita sendiri. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara langkah-langkah membentuk karakter dan langkah-langkah membentuk potensi diri kita sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidianti. Pak Rifki, saya mau bertanya. Sebelumnya, sekarang kan banyak orang yang bagus dalam akademiknya, cerdas, tapi dia tidak tahu dalam ilmu etika atau kesopanan dalam berbahasa, dalam berperilaku. Nah, itu apakah akan mempengaruhi potensi kita ke depannya, Pak? Terima kasih. Ya, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Listiawati. Saya mau bertanya, Pak. Tadi katanya tuh kan nggak boleh sombong ya. Tapi kadang sombong yang berlebihan itu menurut saya yang nggak boleh. Tapi kadang kan juga sombong itu dibutuhkan dalam untuk memotivasi orang tuh, Pak. Yaitu sombong yang bagaimana yang harus ditunjukkan. Baik teman-teman mahasiswa, terima kasih. Tadi sudah ada beberapa yang menyampaikan pertanyaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Mbak Aliatur Rohmaniyah. Jadi antara potensi diri dan hobi. Saya hanya bisa sampaikan, potensi itu kan passion ya. Hobi itu kan passion. Jadi sebenarnya yang kita lakukan sampai sekarang pun itu yang harus kita cari adalah passionnya. Banyak orang yang tidak tahu passionnya itu apa. Dia senangnya apa itu nggak ngerti gitu. Hobinya apa nggak ngerti. Jadi mungkin salah satu gambaran saja. Apa yang membuat Mas dan Mbak sampai lupa makan, sampai ngantuk pun dibetah-betahin, tetap bertahan begitu ya. Itu adalah sesuatu yang Anda sukai. Ada orang yang kalau sebel itu dia nulis nanti jadi happy, itu ada. Ada orang yang dia merasa sangat jarang bahagia, tetapi tiba-tiba dia bisa donate, mengumpulkan teman-temannya, yuk kita ngumpulin apa, kayak kita bantuin tukang becak yang ada di pinggir jalan, dikasih makanan gitu-gitu. Dia menemukan kebahagiaan dalam membahagiakan orang lain. Bukan dia harus happy, enggak, tapi kalau dia ngelihat orang happy atau membuat orang lain happy, dia akan merasakan itu juga ada. Nah, prinsipnya adalah justru potensi itu ya hobimu itu sebenarnya. Apa sih yang dicari gitu? Kalau potensimu sudah jelas, hobimu sudah jelas, Anda fokus di situ, umumnya orang justru akan memungkinkan untuk berhasil pada satu titik itu. Thomas Alva Edison itu kan sampai ribuan kali gagal. Dia kan punya passion di situ. Kalau kita nggak punya passion, kita nggak hobi di situ, gagal sekali, dua kali, selesai. Kalaupun Anda nanti kerja, dibayar mahal, tapi kalau Anda tidak happy di situ, Anda nggak hobi di situ, saya bisa pastikan pekerjaan Anda salah. Tapi kalau Anda dibayar murah atau bahkan tidak dibayar, susahnya banyak. Jadi guru itu kan lebih banyak susahnya ya. Kalau guru yang kreatif itu lebih capek. Bukan cuma ngajar, menyampaikan, selesai. Tapi dia harus cari materi yang kira-kira menyenangkan siswanya. Ini siswanya tipenya bagaimana ya? Suka diajak mainan apa ya? Itu kan lebih capek. Tapi kalau dia happy, dia akan jalani itu. Karena perasaan happy itu jauh lebih mahal. Perasaan puasnya itu jauh lebih mahal daripada uang yang dia dapatkan. Jadi passion itu justru ada di sana. Itu tanggapan saya yang pertama. Kemudian yang kedua ada Mas Iqbal Syabuddin tentang karakter ya. Mungkin ada perbedaan dulu ini antara karakter dan juga potensi.
Kalau karakter itu yang saya maksudkan dari awal adalah akhlak. Kita selalu mengejar tujuan apapun termasuk akademik. Saya selalu mengatakan your GPA is not everything. Jadi IPK itu bukan segalanya. Anda dapat nilai bagus itu boleh, tetapi best proses itu yang utama. Prosesmu mendapatkannya itu bagaimana? Nilaimu bagus, tapi kalau itu cuma untung-untungan, apalagi sampai nyontek, sampai tega misalnya, kan ada guru-guru tertentu yang ujiannya letter luck ya, sesuai buku. Saya tahu Mbak Novi punya buku 1, saya gosok itu, saya pinjam ketika mau ujian supaya saya dapat nilai baik, tapi dia nggak bisa belajar. Setelah ujian saya kembalikan lagi bukunya. Kalau dia dapat nilai jelek, saya dapat nilai baik, prosesnya itu tidak baik. Proses untuk dapat nilai itu nggak nyontek sih, tapi kan kita udah ngambil bukunya orang gitu loh, yang seharusnya dia bisa belajar karena kita ujiannya sama. Proses, best prosesnya itu yang pertama. Karakter yang saya ingin Mas dan Mbak itu ya tadi jujur, baik sama orang, kedepankan prosesnya, bukan hasilnya. Nggak peduli kita mau dapat hasil kayak apa, kalau prosesnya baik, insya Allah ujungnya baik. Nah, kalau kita berbicara potensi, sama seperti yang tadi saya sampaikan ke Mbak Aliatur Rohmaniyah, memang harus dicoba Mas. Jadi tidak bisa membayangkan, saya kayaknya potensinya ini deh gitu ya, nanti ganti lagi, enggak deh kayaknya ini, tapi semuanya dibayangkan semua. Mas coba dulu, hobimu apa? Jadi nggak bisa hanya membayangkan, prinsipnya begitu Mas ya. Untuk potensinya, kalau karakter itu justru bagi saya everything, karakter yang utama. Anda sudah cerdas dengan memilih karakter. Kemudian Mbak Widya, nah ini yang sebenarnya sangat terkait dengan pertanyaan Mas Iqbal, karena banyak orang yang pintar akademis tetapi tidak beretika. Nah, apakah ini mempengaruhi potensi? Sebenarnya enggak banget sih, tidak mempengaruhi potensi, tetapi potensi yang tidak digunakan itu kan wasted ya, terbuang. Ada banyak orang yang idenya terpakai tapi orangnya tertolak. Idenya bagus tapi karena orangnya nyebelin kita nggak pakai. Jadi etika itu bagi saya justru sangat-sangat penting, ya, kemudian Mbak Dian Listiawati, tadi bagaimana sombong yang dibenarkan gitu ya. Ya jawaban saya sebenarnya kalau kasusnya seperti yang Mbak sampaikan, kalau saya tidak salah tangkap, kalau kita lagi memotivasi orang secara tidak langsung harus menunjukkan kita sudah punya apa, saya sudah bisa begini begitu. Ya itu satu sih bisa dipelajari ya. Bagaimana teknik pamer yang tidak menyebalkan itu kan ada juga. Gitu. Jadi kita bisa menunjukkan kelebihan kita tanpa harus menunjukkan kesombongannya, itu juga bisa. Tetapi kalaupun orang menerima berbeda, kita kan masih punya senjata pamungkas ya, inamal a'malu binniyat. Allah itu kan yang maha tahu niat kita apa. Kita nggak bisa menjudge, kita nggak bisa mengeneralisir orang-orang ini. Saya ngomong begini, Anda bisa penerimaannya masing-masing. Tapi niat saya kan baik. Dan saya hanya berdoa niat saya baik itu sampainya juga akan baik. Tapi satu hal yang pasti Mbak, kalau Anda menyampaikan sesuatu dari hati, biasanya sampai ke hati. Dan perasaan itu everything. Makanya bahagia itu segalanya Mbak. Kalau Anda punya hobi, Anda senang, dan itu bermanfaat buat orang lain, itu berkah sekali. Apalagi yang mau dicari kan? Kita senang, orang lain dapat pahala kan, orang lain bermanfaat, dibayar lagi. Nah yang beruntung itu, kita hobi, dibayar mahal, bermanfaat buat orang. Nah itu alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, happiness itu yang paling utama. Happiness, karena perasaan bahagia itu tidak terbeli dengan apapun. Begitu ya. Masih ada satu sesi singkat lagi. Nanti setelah pesan-pesan berikut ini akan ada 4 orang lagi yang bertanya dan saya akan jawab dengan singkat-singkat saja. Kami akan kembali setelah jeda pariwara, tetaplah bersama kami. Oh, hi Ira. Do you bring my English book? Wait a sec. Okay. Yes, I bring it, but I'm sorry, some pages are dirty. So, what's happened? I'm sorry, it fell from my bag yesterday. I'm sorry for being careless. Oh, it's okay. Never mind, Iqbal. What? Are you sure? Yes, I'm sure. Yeah, thank you, Ira. You're welcome.
ngapain? Ini agamanya apa dia? Nggak perlu tahu agamanya juga kali mas. Ini KTP-nya mana? Yang penting kan orangnya selamat dulu mas. Ini harus ditolongin mas. Mas, gimana mas? Nggak apa-apa? Alhamdulillah nggak apa-apa. Alhamdulillah. Sorry mas ya. Gila mas tadi mas. Nah itulah mas, sebagai sama manusia kita itu harus rukun, harus tolong sama manusia, nggak usah pandang agama mas. Berhubung ini udah maghrib, gimana kalau saya antar mas ke masjid biar mas sekalian bisa sholat?